Pertama tadi adalah istighfar, kedua adalah sholat tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan tentang banyak orang atau beberapa orang atau sedikit orang yang sakit bertahun-tahun. Ya, terbaring di tempat tidur, hanya bisa miring kanan, miring kiri, duduk, sudah susah berjalan atau tidak bisa berjalan, tidak ada perkembangan kesehatannya. Dan hal ini sangat menyiksa orang tersebut yang sakit tersebut dan keluarganya yang setiap hari harus merawatnya. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Dari saudara-saudara banyak yang membacakan surah Yasin atau melakukan selamatan agar orang tuanya atau saudara yang sakit tersebut segera sehat atau segera kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu karena sebuah keputusasaan, ya. Nah, jadi bagaimana yang harus dilakukan? Jadi kalau di beberapa pendapat, mohon maaf sebelumnya saya sampaikan bahwa apa yang saya lakukan atau saya sampaikan ini bukan ajaran agama, ini adalah kepercayaan keluarga saya, ya. Jadi apa yang harus dilakukan agar saudara kita atau bapak kita, kakek kita ini mendapat jalan yang terbaik? Jadi ada pendapat bahwa orang sakit itu adalah orang yang dikurangi dosanya. Dan itu tentu saja benar, ya. Jadi yang dilakukan pertama ya tentu harus ke dokter, itu pasti. Berobat itu pasti. Kalau bisa dirawat di rumah sakit, tetapi kalau tidak ada perkembangannya oleh rumah sakit, biasanya untuk dirawat jalan atau dirawat di rumah. Nah, itu ya. Yang dilakukan pertama adalah mengajak saudara kita yang sakit tersebut tentu saja berzikir, ya. Karena kalau beragama Islam la ilaha illallah dan istighfar, ya, memohon ampun kepada Tuhan atas semua dosa-dosa. Nah, tentu saja yang merawat atau yang menjaganya, yang memimpinnya tersebut, karena mungkin orang tua tersebut sudah susah sekali berkomunikasi, yang bisa hanyalah menggerak-gerakkan tangannya sedikit atau bibirnya sedikit, matanya ya gitu, ya, susah, ya. Jadi orang yang merawatnya harus mengajak berzikir la ilaha illallah, kemudian di sela-sela itu mengajak beliau yang sakit tersebut untuk istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, ya, begitu, ya. Ya, yang sakit tersebut diajari atau diimami untuk berzikir dan beristighfar atau mohon ampun kepada Tuhan. Itu pertama. Jadi istighfar dan berzikir la ilaha illallah, itu pertama. Semoga cepat sembuh, ya, atau mendapat penyelesaian yang lain dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian kedua, kalau dengan itu tidak ada perkembangannya, sebaiknya anaknya atau cucunya, keturunan langsung melakukan sholat tobat yang diniatkan untuk yang sakit tersebut. Apakah boleh? Ya, saya tidak tahu boleh apa tidak, karena ini kepercayaan saya. Seperti orang naik haji itu, anaknya bisa menghajikan orang tuanya, ya. Bisa jadi orang yang berkorban kambing atau sapi itu diniatkan untuk orang tuanya. Nah, pendapat saya, moga ini ada yang mau berkomentar, ini boleh apa tidak, ya. Jadi mensolat tobatkan untuk orang tuanya atau kakek neneknya yang sakit tersebut, ya. Sholat tobat, moga-moga diampuni dosa-dosanya, ya.
Nah, tapi tentu saja harus seizin yang sakit tersebut. Jadi bilang, kakek, bapak, sholat tobat ya, saya akan sholat tobat untuk kakek. Boleh kan ya? Nah, minta izin seperti itu ya. Oke, pertama tadi adalah istighfar, kedua adalah sholat tobat ya. Yang ketiga, kalau di Jawa itu ada orang-orang tertentu yang mempunyai pusaka atau keris atau pusaka itu wujudnya tidak hanya keris, ada tongkat, banyak ya pusaka itu, kadang-kadang hanya kayu kecil ya seperti itu ya, atau rajah atau kalung atau cincin ya. Nah itu yang dipakai sebagai ajian atau piandel orang tua tersebut kadang-kadang mengganggu kehidupan yang memilikinya. Nah ini yang tidak disadari. Jadi kalau orang tua sakit itu yang tidak sembuh-sembuh sama bertahun-tahun, nah orang anaknya atau cucunya sebaiknya mencari apakah ada simpanan pusaka di almari atau pusaka apa saja. Nah kalau ketemu, mohon izin kepada yang tersebut untuk pusaka itu diberikan kepada siapa atau bagaimana dimusnahkan ya, atau diserahkan kepada seorang kiai, atau kalau orang mempunyai murid diserahkan kepada muridnya, atau diberikan kepada orang yang kepingin memilikinya. Nah itu biasanya juga akan mendapat penyelesaian, kesembuhan atau penyelesaian yang lain secepatnya. Kemudian yang terakhir, kadang-kadang sudah diajak istighfar, minta ampun, disolatkan tobat, pusaka tidak punya. Nah ini menurut saya ini perlu usaha yang lebih. Jadi menurut pengalaman saya, ini ada ilmu turunan atau orang tersebut mendapat disuo atau diberi ilmu oleh kakek nenek atau bagaimana ya, saya nggak tahu. Tapi menurut pengalaman saya gini, kalau orang itu sudah sakit lama, kemudian tidak juga kunjung sembuh, tidak bisa bergerak, hanya bisa miring kanan, miring kiri, bertahun-tahun sampai 5 tahun. Nah sebaiknya keturunannya langsung, anaknya atau cucunya itu nyekar atau ke makam kakek nenek yang menurunkan beliau, bapaknya kah, mbahnya beliau, untuk mendoakan makam leluhur. Dan kemudian kepada leluhur tersebut cerita bahwa neneknya atau kakeknya atau bapaknya itu sudah sakit bertahun-tahun. Mohon kalau dulu memberi ilmu, memberi rajah atau memberi pusaka atau memberi apa untuk diambil, karena kondisi tubuh kakek atau orang tua tersebut sudah tidak memungkinkan lagi, sudah sakit lama bertahun-tahun. Kemudian tentu saja setelah ke makam, datangi atau ceritakan secara kebatinan kepada beliau yang sakit tersebut, pijit-pijit seluruh tubuhnya dengan bercerita secara kebatinan, katakan bahwa sudah menyekar, kemudian sudah ikhlas, kalau ilmu itu kembali kepada leluhur, atau bilang kepada beliau secara kebatinan bahwa sudah menyerahkan kepada leluhur karena badan wadak sudah tidak bisa menyangga ilmu, kemudian keturunan sudah juga tidak mau menerima ilmu tersebut, diserahkan dikembalikan kepada asalnya. Nah begitu, ini biasanya setelah 3 bulan maksimal sudah mendapat jalan yang terbaik, apakah dipanggil kepada Tuhan ataukah mendapat jalan kesembuhan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal pemahaman keagamaan atau saja, tetapi ini adalah ilmu atau
pengetahuan dari kakek nenek saya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.